Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat semua ya? Oke. Zizi, ada yang siap hari ini? Orlin. Orlin kenapa? Orlin sakit. Kita doakan semoga Orlin tetap sehat ya, supaya dia bisa berkumpul bersama kita mengikuti pelajaran ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Zil. Oke, Zil, tolong pimpin teman-temannya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi hari ini, jadi kita adakan senam dulu, supaya konsentrasi, atau bahasa kerennya sekarang ini ice breaking. Nah, nanti ice breaking akan dipandu sama teman anak-anak Bapak di depan dan kalian mengikuti ya. Coba Nur ke depan Nur. Oke, 1, 2, 3. Materi kita hari ini ialah wujud benda dan sifat-sifatnya ya. Ya, wujud benda dan sifat-sifatnya. Jadi setiap yang ada di lingkungan sekitar anak-anak Bapak, di lingkungan kelas, di rumah, atau di alam sekitar di dunia ini, pasti semuanya mempunyai benda ya. Dan benda itu berbeda bentuk dan wujudnya ya. Jadi benda yang ada di sekitar anak-anak Bapak ini di ruang kelas, coba perhatikan, setiap benda itu dia berbeda bentuk dan wujudnya. Jadi wujud benda itu dibagi pertama ada namanya benda padat, kedua cair, ketiga benda gas. Ya. Jadi wujud daripada benda itu terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Terus apa yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah bentuk wujud benda. Ditulis. Ini
di bukunya. Iya, ini catatan. Oke. Sudah ya? Iya. Ya, jadi benda yang dimaksud dengan benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Novel coba sebutkan sifat wujud benda padat. Bentuk benda padat dapat diubah misalnya dengan cara beberapa bentuk. Ya, jadi sifat benda padat adalah yang lain. Bentuk benda padat dapat diubah misalnya dengan cara dipotong atau dipukul. Contohnya kayu, ya. Contohnya kayu. Kayu itu bisa dipotong, dibentuk menjadi meja atau kursi. Nah, jadi sifat benda padat dia dapat diubah atau dipotong atau dipukul. Kemudian Hendra coba sebutkan lagi sifat benda padat. Benda yang berubah bentuk Ya, sifat yang ketiga daripada benda padat adalah bentuk benda dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Ya, contohnya es termasuk benda apa? Nah, contohnya es ya. Es termasuk benda padat. Tapi dia dapat berubah. Ya. Dapat berubah menjadi cair apabila terkena sinar matahari atau panas. Ya. Sekarang kita masuk ke sifat benda cair. Nah, sekarang kita memasuki sifat benda cair. Anda tolong sebutkan sifat benda cair. Ya. Sifat yang pertama yaitu sifat daripada benda cair adalah bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya jadi contohnya air ya. Ini air di dalam. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ini air dan di dalam botol aqua. Ya. Kalau kita pindahkan, ya. Ya, kita pindahkan air ini ke dalam sebilah, maka airnya berubah bentuknya menjadi sebilah. Ya, oke, mengerti ya, paham ya? Coba sebutkan sifat benda cair yang kedua, Natasha. Ya, jadi benda cair memiliki volume yang tetap.
Selanjutnya Nafisa. Ya, jadi salah satu sifat daripada benda cair ialah dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah atau ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air terjun. Ya, kalian sudah pernah lihat air terjun? Nah, ya. Jadi air terjun itu kan tinggi dia, ya. Air terjun itu tinggi, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bisa nggak air mengalir ke tempat yang lebih tinggi? Tidak bisa, ya. Kemudian Isya. Itu permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Ya, jadi bentuk benda cair dia selalu tenang dan datar. Contohnya permukaan air ini selalu tenang dan selalu rata. Walaupun posisinya kita miringkan, air ini akan tetap tenang dan selalu rata, ya. Jadi paham ya? Oke. Kemudian kita memasuki sifat benda yang ketiga, yaitu benda datar. Coba Adibah sebutkan. Jadi sifat-sifat benda padat, sifat benda cair. Sekarang kita memasuki sifat benda gas. Jadi semua benda padat, benda cair, dan benda gas mempunyai sifat. Benda gas yang sifat daripada benda gas, coba sebutkan Medina. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Ya. Coba ulangi. Kayaknya kurang keras. Teman-temannya nggak dengar. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Ya. Jadi sifat yang pertama daripada sifat benda gas adalah benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya galon, ya. Jadi balon kalau ditiup, jadi udara yang di dalamnya memenuhi seluruh ruangan pada balon tersebut, ya. Kemudian sifatnya yang kedua adalah Adibah. Coba sebutkan Adibah. Ya, jadi sifat yang kedua daripada benda gas adalah benda gas menekan ke segala arah. Yang ketiga apa? Ya, jadi benda gas tidak dapat dilihat, akan tetapi dapat dirasakan. Jadi gas atau udara itu bisa dilihat nggak? Udara bisa dilihat nggak? Tidak bisa, ya. Tapi bisa dirasakan, ya. Jadi udara atau gas itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, ya. Baiklah anak-anak Bapak, materi hari ini tentang wujud benda dan sifatnya, ya. Bapak kira sudah paham semua, ya? Ya, sudah paham semua, ya? Ada yang belum paham anak-anak? Ya, sudah paham semua. Karena anak-anak Bapak sudah pada paham semua, sekarang kita memasuki materi diskusi, ya. Diskusi dari materi hari ini. Sudah seperti ini kita sudah selesai, ya, dan Bapak rasa sudah pada paham semua. Sekarang kita akan berdiskusi. Bapak akan membagi kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu akan Bapak bagi jadi 4. Mungkin ada teman-teman kalian ada yang satu kelompoknya ada 5 orang dan kelompok lain ada yang 4 orang, ya. Jadi kelompok 1 nanti ketuanya Kak Tasya, kelompok 2 Diandra, kelompok 3 Rajendra, kelompok 4 Fazila.
Ya. Oke. Yang ketuanya coba ke depan. Nanti masing-masing ketua kelompok bawa ini satu, bawa ini satu. Oke, nanti masing-masing kelompok bawa masing-masing ini ya, 1, 2, 3, 4. Nanti bawa anggotanya atau temannya, sama ketua kelompoknya aja nanti kalau udah tolong cari batu 2 biji ya. Nah, silakan ambil. Oh, satu. Nah, ini ambil. Oke. Nah, ini buang aja. Ya. Masing-masing ketua kelompok tadi silakan cari batu masing-masing 2. Batu. Batu letak di meja. Cari batu 2 biji. Ketuanya. Silakan. Jangan lama-lama ya. Sudah. Nih. Perhatikan ke depan. Perhatikan sebentar. Halo. Suara. Oke. Bapak kasih tahu sebentar ya. Ini di situ kan ada nama kelompok. Nama kelompoknya di yang nomor 1 nanti dibuat ketuanya. Ya, nama ketuanya terus sama anggotanya. Ditulis ya. Ditulis. Nah. Ya. Udah, itu kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor 1 itu ketuanya ya. Nah, nomor 1, 2 siapa, 3 siapa ya. Oke. Kemudian kalau sudah, kan tadi sudah disiapkan namanya, medianya ya. Dibaca dulu. Udah. Tulis dulu. Tulis itu tadi. Nanti setelah diskusi selesai, Bapak minta nanti ada masing-masing kelompok tampil di depan, membacakan hasil kesimpulan dari pengamatannya ya. Ya. Udah ya? Udah semua? Udah masing-masing kelompok? Air pertama, air yang dalam botol keluarkan dulu. Air yang dalam botol. Buku yang tidak
letakkan di tas kalian dulu. Letakkan di tas masing-masing. Ya. Sudah ya? Sudah. Air yang dalam botol. Yang nomor 1 apa di situ? Yang didiskusikan nomor 1 apa? Air ya? Air, ya, air. Yang kedua ada batu. Yang ketiga ada. Nah, nanti dari ketiga materi ini, ketiga media ini, masing-masing kelompok diskusikan ke kelompoknya. Jadi sifat masing-masing benda itu apa? Ya. Tuangkan air ke dalam cangkir. Jangan semuanya, separuhnya. Ya. Batu. Sudah. Sudah semua? Ya. Diskusikan masing-masing kelompoknya. Sifat air ini apabila dia dipindahkan ke wadah yang berbeda, sifatnya berubah apa tidak? Ya. Nah, berubah apa tidak? Berubah. Kalau berubah nanti di checklist di berubah, ya. Bagus batu. Tunggu, jangan benar ini berubah. Oke. Yang kedua, batu, siapin batunya. Udah, batunya letakkan di tangan kalian dulu. Masing-masing. Ya. Kemudian batu tersebut letakkan di ini ya, wadah ini ya. Berubah nggak bentuknya batu? Tidak. Jadi batu tidak berubah walaupun bendanya wadahnya berbeda. Jadi ditulis di situ batu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Di checklist ya. Oke, yang ketiga pensil. Siapkan pensilnya. Sudah? Yang air dituangkan dalam gelas tadi, ya. Siapkan pensilnya. Kemudian letakkan pensil dan masukkan ke dalam tempat tadi. Ya, masukkan. Ya. Di tempat air, Nak. Di tempat air. Sudah. Sudah ya. Dari pengamatan kelompok Diandra gimana? Tidak berubah. Ya, berarti di checklist tidak berubah. Dari pengamatan kelompok Mandela gimana? Berubah nggak? Tidak berubah. Jadi di checklist tidak berubah. Sudah, kalau sudah nanti ketua kelompoknya sudah bawa ke depan ya, kembali tadi yang Bapak bagikan. Kemudian setelah dikembalikan ke depan, diskusikan ke kelompok masing-masing kesimpulan dari pengamatan yang tadi ya. Ditulis di bawah ini nanti di lembar kerja ya. Kesimpulan kelompok 1 adalah, kesimpulan kelompok 2 adalah, kesimpulan kelompok 3 adalah, kesimpulan kelompok 4 adalah. Oke? Oke. Karena sudah tadi diskusinya sudah selesai, jadi Bapak minta tolong satu kelompoknya maju ke depan untuk memberikan kesimpulan. Jadi kelompok Diandra maju ke depan, Diandra.
Sini, bacakan hasil kesimpulannya. Di masjid dengan teman-teman. Batu tidak dapat berubah bentuk walaupun diletakkan di wadah yang berbeda. Ya. Sehingga pensil memiliki bentuk wujud dapat yang sama dengan batu, yaitu sama tidak bisa terbentuk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang sah. Baiklah. Terima kasih anak-anak Bapak ya. Bapak kira untuk materi hari ini cukup sampai saat ini. Kita menjelang pulang. Bapak harap besok kembali ke sekolah dengan yang lebih semangat. Zizi, sudah. Nggak apa-apa sekali-sekali bercanda. Biar tersenyum. Senyum itu adalah, senyum itu ibadah. Jadi kalau kita senyum kepada orang lain, kita mendapatkan pahala, mendapatkan ibadah, ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Kalau sendiri jangan senyum-senyum. Nanti dibilang orang apa? Kalau senyum-senyum sendiri ketawa-ketawa. Ya. Jadi jangan senyum-senyum sendiri. Kalau ada teman, kalau ada yang kalian kenal, kalau ada yang teman-teman kalian yang kenal atau orang tua, senyum ya, karena senyum adalah ibadah. Senyum ibadah, kalau kita senyum kita berpahala ya. Nah itu tadi Bapak bilang jangan senyum-senyum sendiri. Nanti pas nggak ada temannya ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, nanti bilang orang ya. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak untuk materi hari ini. Kita pulang, semoga selamat sampai di rumah. Nanti sampai di rumah diulang kembali materinya, ya. Semoga anak-anak Bapak menjadi anak yang berguna, dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Fadilah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan.